Hello, friend. Dulu iya. Oh, mungkin pingin dengar ini aja, dengan apa Mm-mm. kesaksian bisa apa namanya Mm-mm. sekarang jadi Muslim ya? Iya, heeh. Iya iya. Apa itu yang dasarnya bisa ke situ? Dasarnya bisa ke Muslim. Iya 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 betul betul betul. Yang saya lihat sih ajaran kasih itu ada di Muslim. Gitu. Hmm. Mm-mm. Misalnya apa? Iya misalnya contoh orang Muslim ini kan kompak-kompak pertama. Yang kedua, ketika saya jahat lagi itu bukan jahat ya, maksud itu melakukan hal yang tidak-tidak kepada adik saya karena perjalanan dia, kami tidak terima keluarga gitu. Tapi dia nggak, meskipun dipukul, meskipun diapakan gitu, dia diem dan dia tidak membalas dan malah dia minta maaf dan bersujud di bawah telapak kakiku dan ya dan keluarga lah gitu ya. Jadi di situ membuat saya tersentuh gitu. Dan satu lagi, kenapa saya bisa masuk Muslim? Ini jujur ya, ini demi Tuhan ya, demi Iya anakku iya. sendiri. Baik baik. Ini kesaksianku. Itu Bang Iya Kesamka iya. kena itu loh, kena Bennett loh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Asap. Iya. Kesaksian aku ya di Dhamma Pangaribuan. Iya iya. Iya. Waktu itu saya ada problem lah, ada Bentar, turun problem. bentar ya, baru naik Iya, lagi. iya, heeh. Ya Kang, ya Kang. Heeh, ada problem tentang keluarga lah gitu. Terus yang saya rasakan itu sakit sekali, perih rasanya gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya bilang, oh Yesus, saya bilang, Hmm. apa benar kau, apa kalau memang kau Tuhan, Hmm. ya tunjukkan kekuasaanmu kepada aku bilang, tunjukkan kuasamu. Bukankah siapa yang berseru kepadamu akan engkau kabulkan itu? Iya iya. Mintalah maka akan diberi Hmm, gitu ya. iya, Terus? tunjukkan kekuasaanmu, aku bilang. Ya, aku tunjukkan itu, aku bilang begitu sama dia. Ternyata, Hmm. Pangaribuan, Hmm. makin parah problem yang aku hadapi, makin parah itu, Hmm. makin parah. Terus yang Hmm. kedua, Iya ya. iya, itu 5 malam turut berturut ya. Yang keduanya saya bilang, Tuhan, saya bilang begitu. Kenapa? Ini kenapa? Kok tidak kau kabulkan doaku Tuhan? Aku bilang gitu. Aku tulus berdoa kepada engkau, aku gituin. Iya iya. Jabah doaku ini, aku bilang kayak gitu. Malam ketiga, saya pokok sampai 5 malam. Terus Hmm. satu malam terakhir itu ya, ini saya masih ingat itu hari Kamis, itu malam Jumat kalau nggak salah jam 3 itu. Saya bangun, saya berdoa, ya Tuhan, siapa sih mana sih yang Tuhan ini? Saya bilang, sempat saya sebut. Kalau Hmm. memang Tuhan itu, ya Allah, saya bilang, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, yang ada di Islam itu, kalau memang kau Hmm. ada yang benar, saya minta seperti itu kan, tolong kau hapuskan problem keluargaku. Kau hapuskan itu dan buka pintu hatiku untuk menerima kebenaran. Saya bilang. Hmm. Tetapi kalau tidak engkau buka hatiku untuk jalan kebenaran, saya bilang seperti itu. Berarti kau cuma rekayasa. Berarti kau pembohong. Saya Hmm. bilang. Saya bilang gitu, saya tantang loh itu. Hmm. Terus pas besoknya itu, ini mukjizat mungkin ya, saya nggak tahu. Hmm. Tiba-tiba urusan keluarga saya itu terbereskan. Tiba-tiba adik saya itu bermohon, bersujud di bawah telapak kaki saya dengan tangisan. Di situ saya itu membuka hati, bisa memaafkan dia dengan seikhlas-ikhlasnya. Di situ baru saya sadar, berarti Tuhan yang benar itu ya ini yang ada di Islam itu. Ya udah,
Saya nggak ragu-ragu itu. Berarti ini benar gitu. Oh, Itu gitu. kesaksian saya ya. Heeh. Baik, baik. Masya Allah, keren kawan. Apa tidak pernah terpikir jangan-jangan itu jawaban doa yang 4 hari Hmm. yang lalu? Ya saya nggak tahu ya. Kalau saya bilang itu jawaban doa 4 hari saya berdoa itu tidak ada dikabulkan. Kenapa sih ketika berdoa sama Allah, sama Tuhannya orang Islam, kenapa langsung dikabulkan itu? Bagaimana Iya, itu? itu pertanyaan. Nah, itu pertanyaannya. Makanya kita ingat ketika Ayub mengalami pergumulan, gitu ya. Tuhan kan biarkan, izinkan hal itu terjadi. Tapi Tuhan bilang apa? Makanya Ayub bilang, Tuhan dengan telanjang aku dilahirkan, dan juga dengan telanjang aku kembali kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, katanya. Makanya Tuhan memperhitungkan bahasa itu. Lalu Tuhan memulihkan keadaannya. Kalau saya sih berpikir dengan positif aja sih Dama. Kenapa saya berpikir seperti itu gini? Kalau memang Yesus itu Tuhan, pasti dia langsung mengabulkan doa-doa saya gitu loh. Bagaimana saya bisa menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Karena saya menguasai Bible juga ya. Bagaimana saya bisa menyebut Yesus adalah Tuhan? Contoh, kenapa? Sedangkan dia saja dia tidak mengakui bahwa diri dia Tuhan gitu. Bagaimana saya bisa menyembah barang yang mati hidup lagi gitu? Masuk akal nggak? Kalau bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Barang yang mati hidup lagi. Nah, maksudnya gini Pak Saribu, mungkin Olan ini sedikit saya potong ya. Mungkin Olan itu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Mungkin seperti itu ya, Lan? Betul. Iya betul. ya Yesus kan berdoa ya Bapa, kalau Betul. boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku lah yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Ya betul. Jadi jawabannya atas kehendak Bapak ya. Iya, Jadi yang makanya mengabulkan doa Olan itu Bapa atau Allah, bukan Yesus. Betul nggak, Lan? Nah itu berarti Bapak itu bukan Yesus gitu. Nice. Bapak itu kan Allah. Iya, Allah itu menjadi daging. Nah, itu yang jadi ribet tuh, Ini Bang. Bang Kian Santang, saya sangat bingung ini dengan konsep ini kekristenan ini, saya sangat bingung. Memang saya Kristen dari lahir ya. Saya bingung silakan. begini. Sangat bingung. Ya. Ini penting untuk kita diskusi. Bentar, Ya, jangan silakan. dipotong dulu, Papa Saribu. Jangan dipotong dulu. Bentar, biar orang ngeberesin narasinya. Kalau narasinya udah beres, baru Bang Pasaribu menyanggahnya. Silakan, Lan. Iya. Gini kebingungan saya itu ya. Iya. Kebingungan saya itu begini. Ya, Oh, ini masih tanda tanya sama saya. Daman, naik Daman. ya. Bapak Yesus, Bapak Yesus itu gitu. Roh Kudus, satu lagi. Satu Bukan, lagi, Roh Kudus itu kan rohnya Allah itu ya. Roh Kudus Rohnya itu. Allah itu. Kalau di Kristen ya. Jadi Iya, betul. saya mempertanyakan dulu Yesus sama Bapak tadi ini gitu. Saya berpikir Bapak dan Yesus. Karena dibilang Yesus itu adalah anaknya Bapa, ya, putranya Bapa. Jadi apakah benar Tuhan itu punya anak? Gitu. Itu yang bikin saya itu sangkal sampai sekarang gitu. Ini bingung, ini nggak bisa dicerna. Kalau menurut pribadi saya gitu loh, nggak bisa saya cerna itu. Tapi itu sangat Masa mudah iya? dijelaskan. Itu sangat mudah dijelaskan. Itu sangat mudah Iya. sekali dijelaskan. Nah, coba kamu jelasin. Baik. Sorry, maaf ini. Itu Boro Batak ya? Iya, Oh baik, saya panggil itu aja ya, biar agak cair sedikit suasana. Simanjuntak. Iya. Ya baik. Ya jadi begini toh. Yesus ada Bapa dan tadi kan kenapa Bapa ada Yesus itu. Jadi begini. Ada Allah nih ya. Allah yang tunggal yang esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Pertama pribadi Bapa, yaitu dia pencipta langit dan bumi. Kemudian dia menyatakan dirinya dengan pribadi Yesus, makanya Allah menjadi manusia.
Makanya firman Tuhan pada mula adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak segala sesuatu pun yang ada. Dan firman itu menjadi manusia dalam Yesus. Lalu pribadi yang ketiga, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Roh Kudus. Makanya itu ada rohnya Allah dicurahkan Coba pada Pak, jangan lari ke situ dulu Pak, jangan lari ke situ Pak. Bapak mengikuti ajaran Yesus kan? sebentar Pak Kian Santang. Sebentar Pak, Bapak mengikuti ajaran Yesus kan? Iya, nggak apa-apa. Biar meruncing Pak. Ya, kembali lagi itu. Jadi saya sampaikan tentang perbedaan mengapa ada bapak sama anak tadi ya. Jadi begini toh. Satu lagi toh. Nah, sedikit lagi ya. Jadi kenapa Yesus itu memanggil Allah itu Bapa? Kenapa ada Bapa? Tadi kan saya bilang Allah menyatakan dirinya seperti itu dengan tiga pribadi. Lalu kenapa Yesus memanggil ada Bapa gitu? Karena dalam Lukas pasal 1 ketika malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus dan dia adalah anak Allah. Immanuel, Pak. Bukan Di Yesus. dalam ayat Lukas pasal 1 saya bacakan sedikit ya. Ayat yang kedua, ayat ke-30 begini dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia Immanuel. akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Karena dia anak Allah, bukan anak kucing gitu ya. Kalau dia anak kucing berarti dia kucing kan kayak gitu. Kalau dia kerbau berarti anak kerbau kan kayak gitu. Nah, disebut sebagai anak Allah. Yesus juga